Shalom, selamat pagi. Selamat datang di cerita Sekolah Minggu El Shaddai. Senang sekali rasanya hari ini bisa bersama kembali kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tema firman kita pada hari ini adalah berkat bagi yang murah hati. Kejadian pasal 24 mengisahkan tentang seorang gadis yang murah hati. Dia bernama Ribka. Bapak Abraham mempunyai seorang anak laki-laki bernama Ishak. Adik-adik, Ishak sudah mulai tumbuh menjadi orang dewasa. Dan Bapak Ishak mulai memikirkan, sekarang mamanya sudah tidak ada. Saat Ishak sudah mulai dewasa, Ishak harus menikah. Tetapi teman-teman, Bapak Abraham dan Ishak belum tahu siapa ya yang harus menjadi jodohnya Ishak. Ishak harus menikah dengan siapa? Bagaimana ya? Sudah saatnya untuk menikah, tetapi Ishak belum mempunyai pasangan calon istrinya. Masih pikir-pikir, masih belum punya pasangan. Bagaimana ya Bapak Abraham mencari jodoh untuk Ishak? Lalu Bapak Abraham memanggil kepala hambanya, pimpinan dari hambanya yang bernama Bapak Eliezer, dan menyuruhnya untuk mencari calon istri untuk Ishak. Hai Eliezer, waktunya sekarang Ishak untuk menikah. Tolong pergi cari istri untuk Ishak. Tapi ingat, jangan mencari di tanah Kanaan, tapi carilah di tanah Haran, ya. Karena gadis-gadis di daerah Kanaan ini adalah anak-anak gadis yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan Allah kita, Allah yang berkuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Jadi kamu harus mencari untuk Ishak di tanah Haran. Lalu berangkatlah Eliezer bersama dengan rombongannya. Mereka membawa 10 unta dan membawa semua banyak perhiasan-perhiasan, bawa harta benda untuk mencari istri bagi Ishak. Dan Tuhan menyertai perjalanan Eliezer. Dan mereka semua ditolong, dituntun oleh Tuhan. Teman-teman, akhirnya sampailah mereka di tanah Haran atau tempat daerah Nahor. Eliezer bingung bagaimana caranya mencari calon istri untuk Ishak, sedangkan tempat itu adalah tempat yang mereka tidak tahu. Eliezer sendiri tidak mengerti. Bagaimana ya aku bisa menemukan anak gadis yang adalah jodoh bagi tuanku Ishak? Akhirnya Eliezer berdoa kepada Tuhan. Jika ada seorang anak gadis yang memberi minum untaku, dia murah hatinya, dia mau berbaik hati, dia adalah calon istri dari tuanku Ishak. Tolong ya Tuhan, tolong. Lalu tiba-tiba datanglah seorang anak gadis yang sangat cantik. Dia bernama Ribka. Ribka, anak yang baik hati, murah hatinya, rajin membantu orang tuanya mengambil air. Karena pada waktu itu mereka mengambil airnya harus mengambil di sumur, teman-teman. Pada waktu itu belum ada keran air yang sewaktu-waktu kita perlu, kita mau mandi, kita mau masak, kerannya tinggal buka saja. Pada waktu itu air masih harus diambil dari sumur dengan menggunakan buyung, yaitu tempat mengambil air. Dan Ribka pergi ke sumur untuk mengambil air itu. Teman-teman, apakah Ribka bermurah hati kepada Eliezer ya? Selama ini Ribka bermurah hati kepada orang tuanya, kepada orang-orang di sekitarnya. Dia gadis yang mau berbagi, gadis yang suka menolong,
gadis yang dia suka membantu, gadis yang tidak tega kalau lihat orang lain kesusahan. Dia adalah Ribka, teman-teman. Mari kita perhatikan. Pada waktu itu, hamba Abraham yang bernama Eliezer telah berhasil. Kok berhasil? Ya, karena ternyata Tuhan melakukan apa yang diminta oleh Eliezer. Pada saat dia berdoa meminta, Tuhan, kiranya ada seorang gadis yang datang. Wah, akhirnya ada Ribka yang datang, tapi dia minta tanda. Kalau gadis ini murah hati, gadis ini aku akan minta kepadanya untuk memberikan kepadaku minum. Wah, akhirnya Eliezer datang mendekati Ribka dan dia berkata, "Hai, anak gadis yang cantik, aku dari negeri yang sangat jauh. Aku sangat kehausan. Bisakah kamu menolongku dan memberikan kepadaku minum? Aku sangat haus." Lalu ternyata Ribka mengambil sebuah gelas dan memberikannya kepada Bapak Eliezer. Dan ternyata bukan hanya Bapak Eliezer saja yang diberi minum, teman-teman. Ribka menimba air sebanyak-banyaknya dan menuangkannya ke dalam palungan untuk menjadi minum dari unta-unta Bapak Eliezer. Ada berapa tadi unta yang dibawa oleh Bapak Eliezer? Ada berapa? Ya, benar. Ada 10 unta. Padahal satu unta itu minumnya sangat banyak. Tapi Ribka mau menimbakan air yang banyak sampai unta-unta itu tidak haus lagi. Wah, ternyata Ribka gadis yang baik hati ya, dan gadis yang murah hati. Dia tidak pelit. Dia mau membagikan air minumnya untuk Eliezer dan juga untuk unta-untanya. Sekalipun banyak, dia dengan senang hati mau membagikan airnya. Teman-teman, di antara kita semuanya, yuk belajar dari Ribka untuk kita hidup bermurah hati. Perhatikan berkat yang diberikan oleh Tuhan bagi Ribka yang murah hati. Bapak Eliezer datang ke rumahnya dan memberikan harta emas-emas yang banyak diberikan kepada Ribka sebagai hadiah karena Ribka gadis yang baik itu. Dan Ribka karena kemurahan hatinya, dia juga dipilih oleh Eliezer untuk menjadi calon istri bagi Ishak, anaknya Bapak Abraham. Ribka yang murah hati itu mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dia diberikan harta, diberikan emas, diberikan anting-anting, semua yang dari emas, dan menjadi istri dari Ishak. Lalu Ribka dibawa pulang oleh Eliezer dan menikah dengan Ishak. Tuhan memberkati Ishak dan Ribka dalam pernikahannya. Mereka diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Ishak dan Ribka menikmati pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Orang yang murah hati diberkati oleh belajar hidup murah hati, tidak pelit. Waktu adiknya mau meminta mainannya, meminjam mainannya, jangan pelit. Menjadi murah hati. Saat temannya mau pinjam mainannya, saat bermain bersama-sama, kita harus belajar murah hati. Pada waktu bermain dengan teman-temannya, ingat ya. Nah, murah hati itu mau berbagi saat lihat orang lain memerlukan, membagi berkatnya juga kepada mama, menabung uangnya dan bisa memberikan uangnya kepada teman yang membutuhkan. Berbagi, membaca buku bersama-sama. Nah, ini contoh berbagi mainan juga. Berbagi makanan dengan teman-teman, berbagi mainan dengan teman-teman. Bermurah hati diberkati oleh Tuhan.
Ayat hafalan kita minggu ini untuk anak-anak playgroup, Amsal 11 ayat 17a. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Amsal 11 ayat 17a. Untuk kakak-kakak, Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi kakak-kakak sudah lebih lengkap ya, Amsal pasal 11 ayat 17. Dibaca secara keseluruhan. Semuanya jangan lupa kirim videonya kepada Lause. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Tuhan mengajar kami untuk hidup bermurah hati. Belajar seperti Ribka menjadi anak yang bermurah hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.